Oke guys, kembali lagi ke review Evercost One X. Kali ini yang gue review bukan lagi soal kekurangannya, kelebihannya, bahkan the power of multitaskingnya lagi, enggak. Yang gue review sekarang adalah sistem operasinya. Kenapa? Oke, mungkin untuk sebagian orang mungkin ada yang ngiri ya, karena sampai detik ini yang mendapatkan update ke Lollipop hanyalah HP Google Nexus ya. Eh, Tapi nggak cuma Google Nexus saja ya yang dapat upgrade ke Android Marshmallow 6.0 ya, 6.0. Tapi Android One juga dapat. Nah, salah satunya adalah Evercost One X. Ya, jadi semua Android One pertama yang keluar di Indonesia yang Mito, Evercost dan Nexian itu semuanya udah dapat upgrade langsung dari Google. Nah, buktinya apa? Oke, nih bisa dilihat ya versinya aja 6.0 dengan tingkat patch keamanan dimulai dari tanggal 1 Oktober ya. Nah, kalau masih nggak percaya ini bener nggak sih? Takutnya ini kan cuma file modifan uh, dari sistem root ya. Enggak kok, ini bukan editan sama sekali ya. Bisa lo lihat sendiri ini. Tuh, ya ini logo khusus untuk Android M ya. Bentuknya mirip kepala Android tapi seperti marshmallow. Ya, kalau nggak percaya juga, nah ini gamenya si Android Marshmallow. Beda kayak Lollipop yang dimana Easter egg ini kalau dijalankan akan langsung ngeplay ya. Beda kalau di Marshmallow dia nggak akan langsung ngeplay. Tapi dia ada tombol playnya mau dimainin atau enggak. Kalau nggak dimainin ya tinggal back lagi aja. Ketutup. Nah baru keluar logo M-nya. Bisa lihat ya. Jadi inilah yang membedakan Android M yang benar-benar asli dari Google sama yang editan build prop. Ya beda. Nah apa sih kelebihannya? Oke, kalau di Android One mungkin hampir sama dengan semua Android Marshmallow yang ada di Google Nexus ya, hampir semua ada ya. Kecuali beberapa fitur yang memang ditiadakan karena keterbatasan hardware ya, seperti yang sensor sidik jari ya. Terus Google Pay karena memang Google Pay belum ada ya di Indonesia. Jadi itu belum tersedia di Android Marshmallow versi Android One, itu belum ada. Tapi sisanya yang jadi fitur utamanya misalnya seperti DOS ya, dan yang lain-lain itu semua ada di Android One versi Marshmallow. Misalnya contohnya kayak gini, nih, memori ya. Kita bisa ngelihat penggunaan memori kita untuk 3 jam yang lalu itu sudah seberapa banyak. Nah, 3 jam yang gue pakai itu 600 mega. Dan lo bisa lihat aplikasi apa aja sih yang udah makan RAM segitu banyak. Nah, nih COS Androidnya yang 300 mega, ini jujur ini sangat-sangat mengagetkan ya. OS-nya sendiri 300 mega, bayangin. Tapi kemana kasih BBM, Facebook dan yang lainnya ternyata segini untuk penggunaan RAM-nya doang. Ini yang bikin gue kaget. Jujur kalau di Android Lollipop bahkan yang masih KitKat ya, RAM untuk BBM aja itu gila banget. 70 mega, 100 megaan ke atas ya gitu ya. Tapi di Android Marshmallow lo lihat BBM cuma 6,6 mega untuk penggunaan RAM-nya doang. Jadi bisa dikatakan memorinya ini sangat-sangat irit untuk penggunaan multitasking. Jadi dari segi performa jelas ya Marshmallow juara dibandingkan Lollipop. Oke. Baterainya gimana? Oke. Baterai karena tadi ada fitur DOS ya. eh, Jujur karena gue juga belum pernah ngetes si DOS ini sendiri ya. Tapi kalau yang gue baca dari Google juga DOS ini meningkatkan efisiensi baterai sampai 20% tanpa harus menggunakan aplikasi luar untuk penghemat baterai ya. Jujur entah kenapa layar selalu yang nomor utama di Android One, entah di Google Evercost One X ataupun yang pernah gue coba juga Mito Impact juga sama, pasti yang nomor satu layar. Padahal layar pun udah gue kurangin, kecerahan adaptif gue kurangin dengan yang paling redup sekalipun ya. Tidurnya sih wajar ya semenit, nggak harus yang 15 detik gitu kecepatan. Sisanya normal, tapi entah kenapa
Kalau untuk baterai pasti layar itu yang pertama yang juara untuk ngabisin baterai. Sisanya sih ya bisa lihat sendiri ya. BBM aja cuma 1% coy. Iritnya tuh. Oke, untuk penyimpanan dan USB ini yang agak sedikit istimewa menurut gua. Kenapa? Di Marshmallow sendiri eh, lu bisa ngebaca apa nama micro SD yang kecolok di HP lu. Oke. Misalnya lu punya sorry nih ya kalau gue misalnya nyebut merek ya. Misalnya lu punya micro SD Sandix misalnya. Dengan nama micro SD-nya itu misalnya kayak gue Nopriyadi ya. Itu kelihatan langsung di sistemnya nanti nongol di notifikasi bahwa HP lu kecolok sebuah micro SD dengan merek Sandix. Nah, uniknya lagi kita nggak perlu file explorer untuk ngebukanya. Bisa dilihat ya, langsung kebuka kok. Tuh, penyimpanan internalnya pun bisa. Beda dengan yang kemarin ya, yang Lollipop dari Android One yang kemarin, kita bahkan nggak bisa ngebuka file yang ada di dalam HP kita sendiri, kecuali harus ngedownload aplikasi pihak ketiga ya, misalnya kayak IS Explorer dan lain-lainnya. Kalau sekarang bisa. Nih untuk penyimpanan internal dia ada di paling bawah, namanya jelajahi. Explore kalau di bahasa Inggrisnya ya. Nah, di situ bisa kelihatan apa aja sih yang ada di dalam memori internalnya. Kalau ada eksternalnya kita tinggal klik micro SD-nya dan langsung kelihatan tuh apa aja yang ada di sini. Nah, untuk tampilannya gimana? So far untuk tampilan masih sama ya. Tuh. Semua masih bawaan Android Marshmallow, masih bawaan banget. Tapi memang jauh lebih smooth. Gua akuin. Jauh lebih bening, jauh lebih smooth. Bahkan kalau untuk sehari-hari ini jauh lebih menyenangkan ya ketimbang waktu gue pakai Lollipop. Tapi untuk secara tampilan gak ada jauh beda ya, gak jauh beda banget, masih hampir sama. Bahkan dari sini notifikasi juga hampir sama kok, nggak ada yang berubah ya. Walaupun kalaupun ada yang berubah itu nggak berubah drastis, nggak 100%. Oh ini kok jadi beda banget gitu, nggak. Semua sama. Nah bisa lo lihat ya, aplikasi gua hampir semua chatting dan untuk kerja. Tapi nggak terlalu boros juga kok untuk seharian, nggak. Tergantung seberapa lama lo megang HP ini. Ya, jadi boros enggaknya HP lo itu tergantung seberapa lama lo megang HP ini, seberapa lama lo nyentuh-nyentuh layar HP Android ini. Semakin lama lo nyentuh-nyentuh, lo main-mainin layar Android ini, ya berarti semakin cepat HP lo habis baterainya. Tuh ya. Oke, itu untuk tadi performa dan fitur-fitur yang ada di Marshmallow ya secara singkat. Sekarang gue mau ngasih tahu beberapa bug ya yang ada di Android One ya. Salah satunya adalah search untuk jaringan seluler operatornya. Bisa dilihat ya lama banget. Ini bahkan gak kelar-kelar. Ini pernah gue diemin sampai setengah jam, ini gak selesai. Karena gue bingung akhirnya harus gimana dan harus bagaimana. Ternyata solusi cerdasnya adalah dengan mematikan internetnya dulu. Matiin si internetnya, baru nanti dia nongol. Oh tapi ini nongol kok. Tadi kenapa nggak nongol ya? Oke, karena kartu gue Indosat, jadi gue pakai jaringan Indosat ya pastinya. Tadi nggak mau nongol padahal, sekarang nongol. Kalau saran gue sih tadi yang tadi misalnya nggak nongol ya kalau lagi nyari jaringan ya. Tadi udah gue bilang, matiin dulu jaringan selulernya. Matiin dulu jaringan datanya, baru lo cari jaringan. Dengan gitu ya selesai masalahnya. Karena baru itu doang sih bug yang gue temuin untuk di Android M ya, untuk di Marshmallow ini. Sisanya sih so far good kok, performa smooth as usual ya. Nah ini juga nih pas banget nih, lo lihat ya di notifikasi di jaringannya ada tanda seru. Nah ini yang agak-agak sedikit bandel masalahnya, ini bandel banget. Kenapa? Tanda seru ini menyatakan lo itu connect ke jaringan tapi nggak dapat koneksi internet. Lo connect ke jaringan tapi nggak dapat koneksi internet.
Nah, ini salah satu bug juga masalahnya. Nggak tahu kenapa ini pasti selalu nongol di saat gua entah nge-switch jaringan ke mode airplane atau saat gua colok kartu baru, bahkan saat dual SIM pun ini keluar. Pasti nggak akan pernah mau internet gua untuk nyala. Pasti selalu tanda seru seperti ini dua kartu gua. Ini yang agak-agak sedikit menyebalkan ya menurut gue ya, karena nggak bisa gue pakai sama sekali kalau udah kayak gini. Harus sering gue matiin, copot kartu SIM-nya, pasang lagi, coba lagi. Kalau nggak kayak gitu ya nggak akan bisa-bisa kartu gue masalahnya. Nih sampai detik ini pun nih, ini dong nih yang salah satu bug di Android Marshmallow di bagian jaringan ya, khusus di bagian jaringan seluler, jaringan data yang paling ngeganggu, paling ngeganggu. Ini emang agak sedikit ngeganggu sih ya kartu jaringan. Entah kenapa. Nah, udah masuk lagi. Kalau udah kayak gitu itu ngebugnya yang bikin bete itu kalau yang kayak gitu. Oke, itu aja sih untuk sekedar kalian yang pengen tahu gimana sih Android M ya. Apalagi yang HP-nya masih KitKat. Sorry ini bukannya gue mau nyombong atau apa enggak. Tapi biar lo kenal aja sih Android M itu kayak gimana sih ya. Fiturnya apa aja yang nonjol apalagi di HP gue yang notabene-nya adalah Nexus murah ya. Nexus murah asik. Oke, sekian untuk video gue kali ini. Jangan lupa komen, share, and subscribe. Kalau ada kekurangan atau saran, tinggal tulis di komen ya. Gue akan selalu jawab dan gue akan selalu balas semua pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar dari lo. Oke, thank you. See ya.